Halo semua, perkenalkan nama saya Enjawara Magdalena dari kelas 11 IPS 4. Di sini saya akan menjelaskan dan menyampaikan ceramah saya. Semoga apa yang akan saya sampaikan dapat bermanfaat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Hadirin yang terhormat, saudara-saudara anak-anak muda yang saya sangat hargai. Terlebih dahulu, mari kita ucapkan syukur kita kepada Sang Pencipta atas kesempatan yang masih diberikan kepada kita hingga saat ini. Hadirnya saya di sini, saya ingin menyampaikan topik ceramah saya mengenai menjadi anak muda milenial yang ideal. Sebelum menjerumus ke topik, saya perlu garis bawahi apa sih kata anak muda milenial dan ideal apa yang saya maksud. Anak muda milenial termasuk saya adalah anak muda yang sudah melek dan adaptable pada teknologi, di mana kita sudah terlahir di mana teknologi sudah semakin maju dan sudah semakin canggih. Dan kata ideal sudah sering sekali kita dengar, bukan? Kata ideal sudah bisa kita artikan atau saya bisa artikan menjadi kriteria yang lebih baik. Baik, untuk menjelaskan topik-topik yang akan saya paparkan, saya memiliki poin. Sebelum menjelaskan mengenai poin, kita tahu bahwasanya anak muda di Indonesia sangatlah banyak dan rentan. Namun, kesadaran diri kita masih kurang. Anak muda Indonesia masih kurangnya rasa untuk peduli dengan pendidikan hingga menyebabkan mereka belum menjadi anak muda milenial yang ideal. Dengan teknologi yang semakin canggih, ya, banyak sekali dampak-dampak termasuk dampak negatif penyalahgunaan teknologi yang sangat-sangat rentan hingga merusak diri mereka sendiri. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih menjadi anak muda milenial dengan ideal. Menjadi anak muda milenial yang dengan kriteria lebih baik adalah menjadikan diri sendiri adalah orang yang percaya akan kemampuan dengan potensi yang kita miliki. Seringkali anak-anak muda sekarang memiliki potensi, namun mereka sering sekali ikut-ikutan dengan orang lain karena rasa insecure yang mereka punya. Lalu dengan adanya rasa ketidakpercayaan diri mereka sering insecure dengan kemampuan orang lain. Dengan gaya pola pikir kita yang minim, dengan perkembangan diri kita yang kita tidak mengerti, sehingga menyebabkan kita salah jalur. Lalu anak-anak muda Indonesia ini sering menduakan pendidikan, ya, dengan mengejar hal-hal duniawi tanpa memikir hal yang penting bagi diri mereka sendiri. Mereka sampai menduakan pendidikan, hingga ada yang putus sekolah, ada yang lebih mementingkan untuk tidak berpendidikan. Bahwa kita tahu Indonesia sangatlah minim dalam pendidikan, tapi anak-anak muda sekarang sangatlah tidak menginginkan untuk berkembang, sehingga banyak anak muda milenial yang berkriteria yang lebih baik. Lalu ketika kita ingin berkembang, marilah ubah potensi pemikiran kita. Tadi sudah kepercayaan diri mengenai potensi. Lalu kita harus percaya dengan segala pemikiran kita. Jika kita ingin berkembang, maka kembangkanlah dulu dengan segala pemikiran kita. Jika kita hanya stuck, diam di situ-situ saja, maka kita tidak akan mengalami di mana fase berkembang. Kita harus mampu beradaptasi dengan pemikiran-pemikiran yang luas. Dengan cara dengarlah banyak pendapat. Hanya menginginkan kita didengar, tapi menjadilah pendengar yang lebih baik. Jika Anda menanyakan, mau jadi apa sih Indonesia? Indonesia tergantung menjadi apa yang kamu mau. Jadi, ketika kamu menjadi anak muda yang lebih baik, maka kita dituntut untuk mengubah pola pikir kita untuk semakin berkembang. Lalu untuk menyadarkan diri sendiri bahwa kita sangatlah penting untuk perkembangan negara ini, maka kita harus sadar dalam diri sendiri dan mulai dari diri sendiri. Anak muda Indonesia sekarang sangatlah diperlukan untuk perkembangan negara kita. Kita tahu bahwasannya kita sangat kekurangan.
dalam pendidikan, ekonomi, apapun kita masih terkurang dalam hal itu. Jadi marilah saya mengajak kita menjadi anak muda milenial yang ideal dengan berkriteria yang lebih baik. Pertama, jadikan dirimu menjadi anak muda yang berpotensi, percaya diri, dan mengubah pola pikir Anda menjadi yang lebih dewasa dan luas, bergagasan, dan cerdas. Semoga apa yang akan saya sampaikan dapat bermanfaat dan dapat diterapkan dan dicerna. Mohon maaf atas kesalahan dalam berkata-kata. Semoga apa yang saya sampaikan dapat Anda terima. Terima kasih.